alkaloid. Di sini saya menggunakan 4 literatur, yaitu buku. Yang pertama berjudul Alkaloid, Secret of Life, Alkaloid Chemistry, Biological Significance, Application, and Ecological Role. Yang kedua pengantar kimia, yang ketiga Rank and Dale's Pharmacology, dan yang keempat Chromatographic Analysis of Alkaloids. Didapati bahwa alkaloid sendiri itu adalah senyawa-senyawa organik yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan bersifat basa dan struktur kimianya mempunyai sistem lingkar heterosiklik dengan nitrogen sebagai heteroatomnya. Unsur-unsur penyusun alkaloid itu adalah karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Alkaloid yang struktur kimianya tidak mengandung oksigen hanya ada beberapa saja. Ada pula alkaloid yang mengandung unsur lain selain keempat unsur yang telah disebutkan. Adanya nitrogen dalam lingkar pada struktur kimia alkaloid menyebabkan alkaloid tersebut bersifat alkali. Oleh karena itu, golongan senyawa-senyawa ini disebut alkaloid. Tumbuhan dikotil adalah sumber utama alkaloid. Cara ekstraksi digunakan untuk mendapatkan alkaloid dari tumbuh-tumbuhan. Kini, beberapa alkaloid dengan struktur kimia yang sederhana telah dapat dibuat secara sintetis di dalam laboratorium. Dalam literatur lain, itu juga disebutkan bahwa for the medical scientist, the term alkaloids means any group of nitrogenous substance of vegetal origin. Yang artinya, bagi ilmuwan medis, istilah alkaloid itu bisa berarti kelompok zat nitrogen yang berasal dari sayur-sayuran. Seringkali dengan struktur kompleks dan massa molekul tinggi. Selain itu, penting bahwa alkaloid itu seringkali heterosiklik dan mungkin memiliki basa primer, sekunder, atau tersier, atau mungkin mengandung gugus amonium kuartenat. Nah, berikut adalah beberapa contoh struktur kimia alkaloid. Pertama, saya di sini memiliki quinin. Quinin itu memiliki struktur alkaloid yang disebut dengan quinolin. Nah, quinolin itu ada di bagian ini, di sini namanya quinolin. Nah, sebenarnya bagian-bagian yang memiliki nitrogen itu tuh bisa termasuk ke dalam alkaloid. Nah, tetapi di sini ada spesifik jenisnya itu adalah quinolin. Lalu pada berikutnya ini tuh adalah pada nikotin. Nah, pada nikotin itu tuh ada pertama cincin pirol namanya. Nah, ini tuh nama daerahnya itu cincin pirol. Nah, cincin pirol, selain cincin pirol tuh di sini tuh ada namanya piridin. Nah, ini tuh piridin. Dia tuh alkaloid piridin namanya. Lalu bentuk ini tuh selain cincin pirol dia disebut juga dengan piperidin. Nah, dia itu juga sama-sama memiliki nitrogen, sehingga dia memiliki alkaloid di dalamnya. Lalu berikutnya itu adalah physical chemical properties. Di sini dijelaskan bahwa pada data yang ada, pada data fisikokimia, itu tuh merasa tetap penting, dan oleh karena itu, alkaloid itu terdaftar mewakili semua kelompok dan subkelompok yang diklasifikasikan. Nah, merangkum 4 item informasi dasar, rumus molekul, titik lele, titik didih, dan kelarutan. Formulasi molekuler memiliki prioritas di atas berat molekul karena memberikan lebih banyak informasi. Titik lebur dianggap sebagai aspek dasar dari alkaloid. Suhu leleh diberikan untuk basa bebas, basa yang meleleh di bawah 200 derajat Celcius dicatat sebagai cairan. Sedangkan selain itu, senyawa yang pencairannya disertai dengan dekomposisi ditandai, alkaloid tertentu yang mendidih pada atmosfer atau tekanan yang berkurang ditabulasikan di kolom berikutnya. Data ini penting dari sudut pandang penentuan alkaloid dengan kromatografi gas. Namun, seperti yang dapat dilihat dari survei literatur, alkaloid tertentu yang titik didihnya tidak diketahui, misalnya kodein, kina, dan lain-lain, itu dapat dengan mudah dianalisis dengan kromatografi gas. Berikutnya, saya memiliki data dari efek farmakologis dan side effect atau efek samping dari alkaloid. Nah, di sini ada beberapa macam alkaloid. Pertama ada namanya antropin. Antropin itu efek farmakologisnya adalah dia non-selective antagonis. Lalu dia itu efek ulang. Jadi yang pertama itu ada antropin. Nah, antropin itu dia adalah antagonis non-selektif, dan efek sampingnya itu dia retensi urin, lalu dry mouth atau mulut kering, blurred vision atau penglihatan kabur, dicycloferin itu dia mirip dan biasa digunakan pada antispasmodic agent atau obat antispasmodic. Lalu yang kedua itu
hyosin, itu dia mirip dengan atropin, dan dia efek sampingnya itu menyebabkan sedasi. Lalu yang ketiga itu hyosin butyl bromide, dia itu mirip dengan atropin, tapi dia itu daya serapnya itu lebih sulit daripada si atropine tadi. Dia itu memiliki aktivitas pemblokiran ganglion yang signifikan. Dia itu merupakan turunan amonium quaterner dan dia itu obat serupa termasuk antropin, metonitrat, dan propatenil. Lalu berikutnya ada tiotropin. Dia itu mirip dengan antropin, tetapi tidak menghambat pembersihan mukosiliar dari bronkus. Lalu yang berikutnya itu ada namanya tropicamide, dia itu mirip dengan atropin, dapat meningkatkan tekanan intraokular. Lalu ada cliclopentolate, itu dia mirip juga dengan tropicamide yang di atas tadi. Lalu ada namanya derifenacin, itu dia itu selektif untuk M reseptor. Dia itu digunakan untuk mengobati kantung kemih yang tidak stabil dan inkontinensia mendesak yang terkait. Dia itu dapat menyebabkan lebih sedikit efek samping daripada antagonis muskarinik yang tidak selektif. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari presentasi yang sudah saya lakukan itu adalah alkaloid sendiri itu adalah senyawa yang bisa kita dapati di dalam tumbuhan yang memiliki struktur yang paling penting yaitu adalah nitrogen. Nah, dia itu di dalam struktur kimianya karena ada nitrogen tadi, makanya dia itu menyebabkan si alkaloid tadi bersifat alkali dan menyebabkan dia disebut dengan alkaloid. Nah, alkaloid itu dapat digunakan untuk menyembuhkan beberapa macam penyakit. Dan salah satunya itu penyakit kantung kemih dan dia itu memiliki efek samping yang berbeda-beda tergantung pada alkaloid yang digunakan. Salah satunya itu seperti mulut kering, terus penglihatan yang kabur dan lain-lain.